Infeksi saluran kemih adalah infeksi yang terjadi di sepanjang jalan saluran kemih, termasuk ginjal itu sendiri, akibat proliferasi suatu mikroorganisme. Nah, pada umumnya penyakit infeksi saluran kemih ini sering terjadi pada wanita, dikarenakan uretra wanita lebih pendek sehingga bakteri terkontaminan lebih mudah melewati jalur kandung kemih. Yang berikut ialah jenis-jenis infeksi saluran kemih atau ISK. Yang pertama ialah uretritis. Nah, uretritis ini merupakan infeksi pada uretra, saluran berongga yang mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Yang kedua ialah sistitis. Nah, sistitis ini merupakan infeksi bakteri di kandung kemih yang sering keluar dari uretra. Yang ketiga ialah pyelonephritis. Nah, infeksi ini terjadi pada ginjal yang biasanya terjadi akibat infeksi yang telah menyebar ke saluran kemih atau dari sumbatan pada saluran kemih. Obstruksi pada saluran kemih menyebabkan urin mengalir kembali ke uretra dan ginjal. Berikut adapun penyebab infeksi saluran kemih atau ISK. Nah, penyebab dari infeksi ini adalah bakteri yang menginfeksi salah satu bagian dari sistem kemih. Jenis bakteri yang paling sering jadi penyebab infeksi adalah E. coli. Namun, ada beberapa jenis bakteri lain yang juga bisa menjadi penyebab penyakit ini, seperti Klebsiella, Pseudomonas, dan Staphylococcus. Nah, penyakit ini dapat terjadi saat bakteri masuk ke saluran kemih melalui uretra dan berkembang di kandung kemih. Nah, meskipun sistem kemih berfungsi mencegah bakteri masuk dari uretra, terkadang bisa saja terjadi infeksi. Nah, infeksi ini juga dapat terjadi pada anak-anak. Selanjutnya, faktor risiko infeksi saluran kemih. Yang pertama ialah memiliki kelainan saluran kemih, yang kedua mengalami penyumbatan saluran kemih, yang ketiga memiliki sistem kekebalan yang rendah, yang keempat menggunakan kateter, dan yang kelima mendapat operasi atau pemeriksaan saluran kemih. Penyakit ini lebih umum terjadi pada wanita, dan banyak wanita mengalami lebih dari satu kali dalam hidupnya. Nah, beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit ini pada wanita yaitu aktif secara seksual. Yang kedua ialah anatomi tubuh wanita yang memiliki uretra lebih pendek daripada pria. Yang ketiga, menggunakan jenis alat kontrasepsi tertentu. Dan yang keempat, sudah menopause. Berikut ialah ciri-ciri dan diagnosis penyakit infeksi saluran kemih. Nah, ciri-cirinya terdiri dari sensasi terbakar pada organ intim ketika buang air kecil, sering ingin buang air kecil meskipun urin yang keluar hanya sedikit. Yang ketiga ialah nyeri atau tekanan di punggung atau perut sebelah bawah. Yang keempat ialah urin berdarah atau berwarna lebih gelap, urin berbau menyengat, lebih sering buang air kecil di malam hari, nyeri saat berhubungan intim, merasa nyeri pada penis, merasa lelah atau gemetar, demam atau meriang. Ini mengidentifikasikan diagnosis penyakit ISK. Nah, yang pertama urinalitis. Nah, pemeriksaan pada sampel urin untuk mencari sel darah putih, sel darah merah, atau bakteri. Berikut pemeriksaan kultur urin. Ini berguna untuk menentukan jenis bakteri yang ada guna membantu perawatan yang tepat. Berikut tes pencitraan. Nah, seperti USG, CT scan atau MRI untuk melihat gambaran saluran kemih. Yang terakhir, sistoskopi. Nah, sistoskopi ini merupakan pemeriksaan menggunakan alat khusus yang dimasukkan dari uretra
untuk melihat ke dalam kandungan kemih. Berikut komplikasi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih yang tidak segera teratasi dapat memicu terjadinya urosepsis, yaitu kondisi ketika bakteri di ginjal yang terinfeksi menyebar ke darah. Hal ini dapat menyebabkan banyak dampak